Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang kepada teman-teman sekalian. Hari ini Kesatuan Perjuangan Rakyat eh, Badan Pimpinan Nasional akan menyampaikan pembacaan pernyataan sikap bersama dalam menyikapi Mei Berlawan 2021. Untuk sesi pertama dari masing-masing organisasi massa yang akan diwakili oleh pertama dari Komite Persiapan Federasi Serikat Pekerja Kereta Api Nasional, kemudian akan dilanjut kepada pimpinan Barisan Masyarakat Indonesia, kemudian akan dilanjut kembali oleh pimpinan Serikat Mahasiswa Indonesia, dan terakhir dari pimpinan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Langsung saja kepada pimpinan Federasi Serikat Pekerja Kereta Api Nasional untuk menyampaikan apa saja persoalan yang hari ini muncul sehingga harus menyikapi Mei Berlawan 2021. Oke, terima kasih. Saya Abed Faidatul Muslim, mewakili Komite Persiapan Federasi Serikat Pekerja Kereta Api Nasional, akan menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi khususnya di sektor kereta api, salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ini yang tidak banyak disoroti oleh masyarakat, tidak banyak ada di pemberitaan di media-media soal privatisasi dan bagaimana dampaknya terhadap buruh itu sendiri dan juga bagi rakyat seluruhnya. Proses privatisasi ini sudah dimulai sejak 18 tahun yang lalu, sejak memang disahkannya Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003, di mana di situ perusahaan-perusahaan BUMN boleh dimiliki oleh siapapun itu kan, dengan tujuan untuk memanfaatkan negara dan masyarakat. Tetapi pada prakteknya adalah yang pertama, perusahaan BUMN sudah keluar dari tujuannya, yaitu bukan hanya soal profit tapi juga soal sosial. Nah, ini yang semakin jauh dengan masyarakat. Salah satunya di sektor kereta api. Dampak dari privatisasi ini adalah yang pertama, jelas pencabutan subsidi, yang ini juga berdampak terhadap masyarakat yang menggunakan jasa kereta api. Lalu juga terhadap buruhnya sendiri, itu semakin banyak outsourcing. Jadi kalau kita melihat bahwa ada puluhan ribu pekerja kereta api, di mana puluhan ribu itu juga banyak yang berstatus outsourcing, yang mana dengan status itu sudah jelas tidak ada kepastian kerja bagi buruh itu sendiri, bagi keluarganya, dan juga soal jaminan sosial dan lain sebagainya. Itu juga sangat merugikan bagi buruh. Belum lagi untuk masyarakat Indonesia, di mana kalau misalnya keuntungan dari perusahaan itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan, tetapi mungkin suatu saat karena dimiliki oleh segelintir orang tidak menjadi tujuan daripada dibentuk BUMN itu sendiri, yaitu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa misalnya hari ini juga sudah bukan lagi moda transportasi yang murah dan bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalnya diambil contoh, kita harus naik kereta api, maka kita hari ini misalnya di komuter lain itu bukan hanya tarif tujuan kita, tapi juga kita harus deposit kan, harus ada uang jaminan. Artinya uang jaminan plus tarif itu sendiri, itu yang untuk masyarakat Indonesia. Belum lagi yang tadi saya singgung soal outsourcing yang terjadi di perusahaan kereta api, yang seharusnya memang perusahaan BUMN ini kan menjadi tauladan atau contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta misalnya, tetapi praktek-praktek dan pelanggaran di ketenagakerjaan itu malah besar di perusahaan BUMN ini. Saya rasa bukan hanya di PT Kereta Api,
tetapi di seluruh perusahaan-perusahaan BUMN mengalami hal demikian. Apalagi saat ini memang setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu semakin menjadi legitimasi terhadap penerapan yang sebelumnya juga sudah diterapkan dan terjadi pelanggaran begitu. Nah, maka dari itu kita mengajak kepada khususnya seluruh buruh PT Kereta Api dan juga perusahaan-perusahaan BUMN dan juga seluruh buruh yang ada di Indonesia untuk terus belajar, bersatu dan berjuang, dan juga harus mulai berpikir untuk membangun partai sendiri, karena semua yang terjadi hari ini juga tidak terlepas dari regulasi-regulasi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, mungkin itu saja. Terakhir saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Oke, terima kasih kepada pimpinan Federasi Serikat Pekerja Kereta Api Nasional. Langsung saja ke pimpinan Barisan Masyarakat Indonesia untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang hadir dan upaya untuk menyikapi Mei Berlawan 2021. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan lah ya kepada saya mewakili BMI secara nasional. Pertama-tama mungkin perkenalan nama dulu. Nama saya Sultan Ode, Sekretaris Jenderal Barisan Masyarakat Indonesia. Mungkin dalam menyikapi momentum May Day dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021, kenapa Barisan Masyarakat Indonesia juga sebagai organisasi masyarakat turut berpartisipasi dalam merespon momentum tersebut, mengingat apa yang dirasakan oleh teman-teman di sektor perburuan. Tadi ada Kang Abed, Ketua Umum Buruh Kereta Api, juga menyampaikan itu juga berimplikasi atau berdampak pada sektor masyarakat gitu. Begitupun di sektor pendidikan. Nah, apa saja persoalan kira-kira yang dihadapi oleh teman-teman di Barisan Masyarakat Indonesia dalam 1 tahun ini? BMI secara umum adalah satu organisasi masyarakat yang di dalamnya terdapat individu anggota-anggota di desa pada umumnya gitu, dari perwakilan pemuda, petani, pedagang, kemudian nelayan, dan ibu dan perempuan-perempuan di desa. Nah, dari situasi pandemi selama 1 tahun, apa saja yang berdampak? Tentunya BMI mengalami beberapa dampak. Yang pertama, misalkan di sektor kesehatan lah ya, yang terpenting hari ini, karena akses perjuangan teman-teman di BMI lebih banyak menyoroti bagaimana negara hadir dalam melindungi jaminan sosial, terutama di sektor kesehatan. Nah, selama 1 tahun pandemi ini kan kita negara kemudian lalai dalam memberikan satu kesehatan yang layak dan manusiawi terhadap masyarakat. Kalau kita lihat di data jumlah BPJS itu di tahun 2020 kan mencapai 222,5 juta orang gitu hingga di tahun 2020. Nah, karena hari ini pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di sektor kesehatan ini didorong pada satu lembaga, BPJS. Jadi BPJS ini seperti perusahaan bagi kami, seperti perusahaan kesehatan yang kemudian hari ini melanggar konstitusi undang-undang kesehatan, yang dimana negara melepas tanggung jawabnya terhadap kesehatan gitu. Nah, belum lagi dalam dalam jumlah, kan di dalam BPJS kan dibagi menjadi 2 kategori. Ada yang premi, di mana masyarakat yang mampu katanya itu membayar yuran, dan hari ini yurannya terus naik. K1 itu sekitar 125.000
kemudian kedua kalau nggak salah 7, pokoknya naik menjadi 25% kemarin. Nah, dari jumlah 2.200,5 juta orang yang penerima BPJS PBI atau penerima bantuan iuran ini, dalam hal ini ditanggung oleh negara, hanya sekitar 1.300 juta gitu di tahun ini. Artinya angka ketimpangan kesehatan hari ini kan mengalami simpang siur terhadap masyarakat gitu, dalam hal bagaimana masyarakat itu mengakses jaminan kesehatan gitu kurang lebih. Sehingga kita melihat, bagi BMI melihat bahwa kesehatan hari ini sudah dijadikan sebagai profit gitu, sebagai profit atau bisnis yang dimana tidak ubahnya seperti perusahaan gitu. Sehingga negara hari ini tidak lagi menjamin nyawa manusia atau nyawa masyarakat, tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam sektor kesehatan. Oke, ya, selain kawan teman-teman BMI menyoroti soal kesehatan, kami juga sangat menyayangkan kepada pemerintah hari ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah malah melakukan hutang luar negeri, atau yang dilakukan hari ini adalah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional katanya, yang kemudian berhutang sebesar 695,2 triliun, yang ini dibagi dalam 6 klaster gitu. Salah satunya dialokasikan terkait bansos. Nah, ini juga menjadi persoalan hari ini terkait bansos, bantuan sosial yang banyak bersentuhan dengan teman-teman di BMI, terutama di masyarakat desa atau UMKM. Nah, proyek bansos ini kan yang kemudian dalam kategori pertama kemarin di tahun 2020 itu kan jumlahnya sebesar 2,4 juta bagi perorangan atau per usaha UMKM. Nah, namun yang terjadi ternyata mengalami satu ketimpangan, dalam ini di korupsi, atau data dari Kompas kemarin itu, dilansir dari Kompas bahwa Menteri Sosial Juliari Batubara kemudian melakukan satu tindakan korupsi gitu sebesar 17 miliar. Nah, ini kan menunjukkan bahwa negara hari ini tidak siap dalam memberikan jaminan terhadap masyarakat gitu, malah hak daripada masyarakat dikorupsi. Nah, selanjutnya selain di sektor bantuan sosial, karena diberikan waktu cuma 5 menit, perlu juga kami menyampaikan fokus perjuangan teman-teman di BMI di sektor agraria. Hari ini kan pemerintah lagi mendorong satu ahli fungsi lahan atau food estate, yang dimana akan melakukan penggarapan tanah-tanah masyarakat terutama di pedesaan, sehingga terjadinya konflik agraria. Nah, kami mendata di tahun 2020 konflik agraria yang ada di Indonesia itu mencapai 241 kasus konflik agraria gitu, dari data konsorsium pembaruan agraria. Nah, ini artinya negara belum memberikan satu perlindungan bagi sektor petani hari ini gitu. Bahkan lebih banyak impor daripada bagaimana pengolahan lahan pertanian di dalam negeri. Nah, terakhir teman-teman BMI juga akan berbicara dalam apa saja yang dihadapi adalah sektor pengangguran gitu. Nah, angka pengangguran di Indonesia hari ini terus melambung tinggi di tengah pandemi COVID-19. Nah, misalkan tercatat di sini ialah 10,8 juta, 88 juta sampai 12,30 juta. Itu angka pengangguran terus melonjak. Jadi diproyeksikan ketika pandemi ini terus berlanjut, maka angka pengangguran akan mencapai 7,7%, bahkan sampai 12% ke atas gitu. Jadi angka pengangguran terus berlanjut. Sementara di tengah angka pengangguran, kasus korupsi ini terus melambung tinggi gitu.
gitu. Dari data ICW terakhir itu ada sekitar 169 kasus korupsi di Indonesia yang hari ini belum mampu diselesaikan oleh negara. Nah, ini yang kemudian kami sangat menyayangkan kepada negara dan pemerintah tidak mampu memberikan satu perlindungan bagi masyarakat, terutama kami di masyarakat desa, sehingga dalam momentum Mei Berlawan hari ini secara BMI juga menyuruhkan kepada anggotanya untuk nanti turut terlibat dalam merespon, melakukan aksi-aksi dan melakukan tuntutan terhadap negara di berbagai daerah seperti itu, serta kami menyerukan persatuan. Mungkin itu terakhir, selamat Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2001 buat rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada pimpinan Serikat Mahasiswa Indonesia untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang muncul baik di anggota ataupun masyarakat secara umum. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, perkenalkan, saya Wandi Marau, pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia dan juga bagian dari unsur Kesatuan Perjuangan Rakyat. Nah, situasi pendidikan di masa COVID hari ini, sejak Indonesia atau Presiden Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia dalam keadaan bencana kesehatan, dalam hal ini COVID-19, Kementerian Pendidikan langsung mengeluarkan satu kebijakan terkhusus di dunia pendidikan perguruan tinggi dan secara umum pendidikan dari SD sampai tingkatan SMA diwajibkan untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Nah, sudah beberapa bulan, hampir setahun ini, kita terus mendesak kepada pemerintah bahwa di situasi pandemi, mungkin tadi teman-teman BMI sudah menyampaikan bagaimana situasi masyarakat Indonesia di dalam menghadapi satu ancaman COVID-19. Banyak teman-teman buruh yang di PHK, yang juga bagian daripada orang tua mahasiswa maupun pelajar, itu juga mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan juga kita, orang tua kita mengalami, sehingga berdampak pada biaya pendidikan. Sehingga kita mendesak kepada pemerintah tahun lalu agar mengeluarkan satu kebijakan tentang bagaimana mengurangi biaya pendidikan di masa pandemi. Nah, biaya-biaya UKT kemudian SPP di tingkatan SD sampai SMA itu terus kita kampanyekan dan mendesak kepada pemerintah. Ternyata Kementerian Pendidikan, kalau mungkin sekarang pendidikan tinggi sudah sudah digabungkan menjadi satu lembaga Kemendikbud. Ternyata Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang pemotongan biaya UKT untuk perguruan tinggi negeri, ternyata itu tidak berdampak baik atau positif terhadap mahasiswa di semua kalangan kampus. Karena kenapa tidak berdampak positif? Karena kita melihat Permendikbud ini dihalangi atau dibantah lewat satu aturan otonomisasi kampus, sehingga banyak teman-teman mahasiswa yang terjebak pada persoalan itu kemudian melakukan tindakan-tindakan aksi, terus mediasi dan lain sebagainya. Justru kita diperhadapkan dengan satu kebijakan yang sangat melanggar prinsip-prinsip demokrasi kampus. Beberapa bulan yang lalu dan beberapa di tahun 2020 sampai 2021 ini kita mencatat ada banyak sekali
teman-teman kita yang kemudian di drop out, kemudian ada yang di skorsing, ada dari teman-teman Unilak, ada kawan-kawan dari Unhair Ternate, ada teman-teman dari Bandar Lampung, dan banyak sekali teman-teman yang di drop out gara-gara menuntut persoalan UKT ini. Nah, kita melihat ada satu persoalan yang sangat serius di dalam dunia pendidikan, sehingga di momentum Hari Buruh ini, kenapa Serikat Mahasiswa Indonesia menyerukan kepada teman-teman mahasiswa BEM, Ormas, organisasi gerakan yang lain untuk terlibat dalam Hari Buruh, hari besarnya kawan-kawan buruh, karena kita sangat menyadari persoalan perburuhan dengan gerakan mahasiswa atau sektor pendidikan cukup bersentuhan. Karena kalau kita lihat di rencana, kalau di peta pendidikan 2035 sampai 2045 itu akan ada perubahan kurikulum dan sinergisitas antara kampus dengan perusahaan-perusahaan, sehingga akan menciptakan sumber daya manusia yang siap bekerja dalam perusahaan. Dengan mungkin teman-teman tadi dari buruh BUMN sudah menyampaikan rentan PHK dan upah yang tidak layak, itu juga akan kita mengalami. Teman-teman mahasiswa akan ke sana, arah ke sana itu, sehingga kita melihat ada satu relasi perjuangan yang sama itu, sehingga kita menyerukan kepada teman-teman ya, di Hari Buruh ini dan Hari Pendidikan khususnya untuk hari raya mahasiswa seluruh Indonesia, agar terus membangun satu persatuan, membangun solidaritas perjuangan menuju satu perjuangan yang lebih konkret. Mungkin sekian dari Serikat Mahasiswa Indonesia. Terakhir, selamat Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional. Baik, terima kasih kepada pimpinan Serikat Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya kepada pimpinan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, waktu kami persilahkan untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang hadir di tengah situasi hari ini dan dalam upaya menyikapi Mei Berlawan 2021. Ya, terima kasih. Saya Tommy Peden Tange Lembang, Sekretaris Jenderal Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, ingin menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang diantaranya adalah soal PHK. PHK di mana hari ini tercatat di data kami sebanyak 2,9 juta buruh, diantaranya anggota kami sekitar 400 orang itu sudah ter-PHK akibat situasi COVID, lalu situasi COVID dan juga akibat dari beberapa kebijakan-kebijakan negara yang sangat melonggarkan perusahaan dalam aturan-aturan. Lalu soal politik upah murah, bisa kita lihat bahwa hari ini banyak sekali kebijakan-kebijakan negara yang diantaranya kalau kita pernah membaca soal surat edaran Menteri Tenaga Kerja di tahun 2000 yang dimana surat edaran itu lebih menekankan untuk memberikan kelonggaran dalam perusahaan untuk melonggarkan perusahaan untuk memberikan upah murah terhadap kaum buruh. Lalu soal fleksibilitas hubungan kerja. Nah, di sini kita bisa lihat dari akibat disahkannya Undang-Undang
Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tahun 2000 lalu di bulan November, itu di dalamnya sangat terlihat bahwa negara yang hari ini telah memberikan ruang terhadap perusahaan-perusahaan untuk memberikan mekanisme hubungan kerja yang sangat longgar. Bisa kita lihat dengan di dalam undang-undang itu tentang beberapa aturan soal kontrak outsourcing yang tadinya 5 sektor sekarang bisa mencapai dengan sampai 10 sektor kalau nggak salah ya. Lalu yang selama pandemi ini soal tunjangan hari raya. Nah, di sini kita bisa lihat tunjangan hari raya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan dengan beberapa alasan, diantaranya ya situasi COVID atau pandemi hari ini. Lalu ada juga aturan negara yang memberikan ruang-ruang soal tunjangan hari raya yang bisa dicicil. Dan sebenarnya masih banyak lagi aturan permasalahan-permasalahan buruh yang sangat tidak menguntungkan kaum buruh, malah lebih menguntungkan kaum pengusaha atau kaum para pemodal di dalam situasi pandemi hari ini. Nah, oleh karena itulah kami Federasi Perjuangan Buruh Indonesia mengajak atau mengajak kaum buruh untuk terus berjuang, terus belajar, terus bersiap dalam menghadapi situasi yang semakin pelik dengan situasi yang kapitalisme sedang dalam krisis. Oleh karena itu, di terakhir kami saya mewakili keluarga besar Federasi Perjuangan Buruh Indonesia mengucapkan Hari Buruh Sedunia tahun 2021 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Baik, terima kasih kepada pimpinan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia yang sudah menyampaikan. Terima kasih kepada pimpinan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia sudah menyampaikan situasi buruh hari ini, di mana buruh di tahun 2020 kemarin mengalami berbagai persoalan, terutama menjelang hari raya Lebaran. Upah untuk tunjangan hari raya banyak dicicil akibat peraturan Menteri tahun 2020. Selanjutnya kepada Ketua Umum Kesatuan Perjuangan Rakyat untuk merangkum persoalan-persoalan yang ada hari ini di tengah-tengah rakyat, serta menyampaikan tuntutan dari Badan Pekerjaan Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat untuk momentum Mei Berlawan 2021. Waktu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan pimpinan nasional di Ormas yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat. Ada kawan-kawan yang mewakili unsur buruh, ada kawan-kawan di sektor masyarakat desa, masyarakat di bawah, BMI. Tadi kawan-kawan buruh, Kang Abed itu mewakili buruh di BUMN sebenarnya, karena dia bagian dari buruh kereta api dan transportasi. Juga hadir kawan-kawan dari Serikat Mahasiswa Indonesia, Bung Wandi sebagai sekjen,
Dan di buruh multisektor ada Federasi Perjuangan Buruh Indonesia yang tadi juga telah banyak disampaikan oleh Saudara Sekjen Tommy Peden Tangkalembang. Tidak bermaksud mengulang, tapi pada kenyataannya ini fakta di bawah, karena yang menyampaikan adalah kawan-kawan sendiri di ormas masing-masing, bahwa sekian hari, sekian tahun, sekian masa ternyata rakyat belum juga terlepas dari belenggu penindasan dan pengisapannya. Kalau 75 tahun yang lalu kita ditindas dan dihisap oleh kolonialisme Hindia Belanda sebagai kaum penjajah. Tapi hari ini ternyata sudah 75 tahun Indonesia berlalu terlepas dari penjajahan secara fisik. Tapi keadaannya sampai hari ini ternyata secara ekonomi dan politik bangsa Republik Indonesia sebenarnya belum betul-betul terlepas dari cengkraman kolonialisme modal. Tadi dikutip di kawan-kawan di BUMN, mau bagaimana perwujudan kesejahteraan buruh di manufaktur, di industri dan secara luas, kalau saja dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau hak-hak buruh di BUMN sendiri itu belum bisa diwujudkan. Bagaimana satu sistem kontrak outsourcing yang sangat fleksibel, yang banyak merugikan berjuta-juta buruh di Indonesia, itu bisa diperbaiki, bisa dihapuskan kalau BUMN sebagai perusahaan yang dikelola oleh negara dan itu sebagai simbol ekonomi rakyat, sebagai milik rakyat, juga belum terlepas dari sistem penindasan itu. Kalau upah murah masih ada di perusahaan-perusahaan milik negara, bagaimana upah di perusahaan-perusahaan swasta? Karena ini menurut Ketum KPF Sepekan tadi, Kang Abed, ini harusnya menjadi suri teladan, menjadi contoh. Kalau negara bicara kesejahteraan, kalau negara bicara berkeadilan, kalau negara bicara kesetaraan hak dan kewajiban, harusnya di perusahaan-perusahaan milik negara, di perusahaan BUMN, salah satunya khususnya di perusahaan kereta api, harusnya bisa mempelopori itu, harusnya bisa memberikan contoh itu. Tapi begitulah kenyataannya. Hari ini sekian juta buruh di kereta api masih diselimuti satu sistem tenaga kerjaan yang sangat merugikan, kontrak outsourcing, dan juga masih dibayang-bayangi upah murah, bahkan jaminan ketidakpastian jaminan kerja karena statusnya yang masih juga tidak jelas. Itu bahwa kemajuan di industri kereta api tidak serta-merta mencerminkan juga kesejahteraan terhadap pekerja dan rakyatnya yang semestinya mendapatkan pelayanan yang terbaik, karena semestinya perusahaan BUMN adalah perusahaan yang mengabdi pada bagaimana memberikan pelayanan secara maksimal kepada rakyat. Tapi hari ini faktanya sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, bagaimana mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk menjawab kepentingan investor yang mulai masuk lewat kebijakan privatisasi atau swastanisasi di usaha-usaha BUMN. Itu yang disampaikan di kawan-kawan SPKAJ, atau sekarang kita kawan-kawan sedang mempersiapkan menjadi satu konfederasi satu federasi nasional. Nah, kalau kawan-kawan di Barisan Masyarakat Indonesia sebagai organisasi rakyat, sebagai serikat rakyat, juga menangkap banyak permasalahan yang begitu tidak ada hentinya. Dari mulai angka pengangguran yang semakin hari semakin tinggi karena ketiadaan lapangan pekerjaan, yang ada adalah tampal sulamnya lapangan pekerjaan yang terus didaur ulang. Lalu juga ada
akses ekonomi yang sangat sulit untuk dapat diterima oleh masyarakat. Misalkan tadi disinggung, sekedar untuk mendapatkan bantuan sosial saja masyarakat dibikin ribet, dibikin panjang alurnya, padahal masyarakat di bawah tahu bahwa itu adalah hak bagi seluruh masyarakat. Bahkan BMI secara bijak melihat tidak ada sebenarnya perbedaan antara masyarakat miskin dan kaya, karena semuanya punya hak. Tapi hari ini jangankan untuk menjawab kesetaraan hak itu, masyarakat miskin sendiri itu tidak semuanya mendapatkan hak bantuan jaminan sosial. Lalu juga disorot tadi yang sangat memprihatinkan adalah di tengah pandemi, di tengah masyarakat yang semakin hari semakin lemah dalam hal ekonomi, tapi rejim kekuasaan hari ini lewat menteri-menterinya masih begitu culas, masih begitu tidak lagi mencerminkan sebagai orang yang memiliki nurani. Korupsi terjadi sampai pada ruang bantuan kemanusiaan. Tadi disebut angkanya sampai 17 miliar, bahkan mungkin ada angka yang lebih besar lagi kalau dibongkar, karena misalkan kasus yang kemarin di Jakarta mengutip 10.000 dari satu paket, sementara paketnya berjumlah jutaan paket. Ini bisa kita hitung. Sebrok dan seruksak itu moral dari elit partai berjuasi yang hari ini menguasai Indonesia. Mungkin panjang kalau kita ceritakan satu-satu tadi yang disampaikan, makanya tidak berniat mengulang. Kembali ke sektor lain, misalkan di mahasiswa, sebagai yang digadang-gadang adalah generasi penerus bangsa yang berharap bahwa arah bangsa ke depan, maju mundurnya bangsa ke depan adalah salah satunya ada di pundak generasi muda, yang hari ini mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda itu. Tapi apa nyananya yang kita lihat hari ini, biaya pendidikan semakin hari semakin tinggi, karena dinyatakan oleh Sekjen Serikat Mahasiswa Indonesia bahwa pendidikan hari ini sudah bukan lagi sebagai barang sosial, tapi dunia pendidikan hari ini sudah dijadikan satu komoditas ekonomi yang dijual belikan. Siapa punya uang banyak, maka dialah pemilik pendidikan yang layak. Siapa yang punya pendidikan uang yang banyak, maka dialah yang bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Itu yang terjadi di dunia pendidikan. Belum lagi bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang memiliki demokrasi yang luas, karena ini adalah dunia pengetahuan yang di dalamnya semestinya diberikan ruang seluas-luasnya untuk bagaimana mengeksplorasi, bagaimana meneliti, bagaimana pendidikan disambungkan terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat. Tapi lagi-lagi, setelah nyebrang masuk ke dalam gerbang kampus, maka kita akan menemukan rongsokan-rongsokan demokrasi. Mahasiswa didorong ke pojok ruang demokrasi yang sangat gelap. Mahasiswa tidak lagi diberikan kebebasan berserikat, bahkan sekedar menuntut hak-hak dasar pendidikan, mahasiswa harus diganjar oleh satu tindakan DO. Ini satu kondisi pendidikan kita yang sangat mundur. Bagaimana kita bisa menyiapkan generasi yang gemilang, bagaimana kita bisa menyiapkan satu kualitas bangsa yang ke depan akan siap berhadapan-hadapan dengan negara lain, kalau proses kawah candra di mukanya saja itu dihambat, bahwa dunia pendidikan sebagai proses bagaimana menyiapkan generasi terbaik ke depan itu hari ini diruksak hanya sekedar bagaimana bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari proses bisnis pendidikan. Jadi bukan lagi
sebagai ruang sosial, tapi sebagai bisnis pendidikan. Itulah sistem kapitalisme telah merangsuk ke dalam segala lini bangsa Indonesia. Sampai hari ini kita tidak lagi menemukan hak-hak dasar rakyat bisa dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Tambahannya tadi yang juga membuat kita ngiris, membuat kita tadi menung bagaimana kelas buruh, bagaimana masyarakat pekerja di Indonesia sebagai tulang punggung selain masyarakat tani, tetapi hari ini kondisi buruh, kondisi masyarakat pekerja di sudut-sudut industri tidak lagi memiliki satu cita-cita yang indah, satu harapan yang begitu maju. Kondisi di tengah pandemi yang paling terdampak buruk, yang mendapatkan dampak buruk dari kondisi pandemi COVID-19 adalah kawan-kawan buruh. Begitu yang tadi disampaikan oleh Sekjen FPBI. Bagaimana tidak? Ketika pemerintah memiliki kebijakan masyarakat lain harus bekerja dari rumah, menjaga jarak untuk mewujudkan protokol kesehatan, tapi kawan-kawan di buruh di industri tiap hari dipaksa tetap berkerumun, tiap hari dipaksa harus tetap menjalankan roda produksinya. Di sisi lain, hak dasar buruhnya, upah malah dikurangi, bahkan terjadi PHK massal di mana-mana dengan dalih perusahaan terganggu oleh situasi pandemi. Bahkan pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang hari ini juga sudah banyak turunan aturannya, termasuk PP 35, yang kita lihat bahwa Omnibus Law sebagai produk politik telah membuktikan bahwa negeri ini, bahwa negara ini, bangsa Republik Indonesia hari ini kita tegaskan memang dalam posisi cengkraman elit partai berjuasi dan sebagai oligarki kekuasaan yang terus bagaimana melanggengkan penghisapan dan penindasan untuk menjawab kepentingan kaum modal. Bahwa Omnibus Law Cipta Kerja adalah satu produk politik yang akan memundurkan segala standar hidup masyarakat Indonesia, memundurkan segala hak dasar masyarakat Indonesia, sehingga kita melihat bahwa Omnibus Law tidak patut untuk terus dipertahankan, bahwa Omnibus Law harus segera dicabut, Omnibus Law harus segera dihapuskan dari tatanan aturan hukum Indonesia karena ini membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia sendiri. Begitu kawan-kawan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di dalam negeri kita, di dalam Indonesia? Kenapa segala regulasi yang tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat, yang membelakangi aturan-aturan hukum, yang membelakangi hak kemanusiaan, yang membelakangi bagaimana kelestarian alam dan sebagainya ini bisa terus terjadi, bisa terus bergulir di negeri Indonesia? Ini karena kita tahu bahwa negara bangsa Indonesia hari ini dalam kekosongan kekuatan politik rakyat, bahwa rakyat tidak ada dalam posisi yang bisa memberikan partisipasi secara demokrasi. Rakyat tidak punya kekuatan untuk mengontrol kebijakan politik di negara Indonesia, sehingga Kesatuan Perjuangan Rakyat dalam momentum Mei Berlawan tahun 2021 mengangkat satu tema, grand tema, yaitu kita mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit bersama, membangun partai massa dan merebut demokrasi sejati. Saya kira tema ini tepat dalam kondisi krisis multidimensi yang dialami Indonesia saat ini. KPR juga akan melakukan aksi
di berbagai provinsi dan di 56 kota kabupaten di seluruh Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap seluruh rakyat Indonesia. Karena bagi KPR, kondisi ini tidak bisa kita biarkan terus berlalu, terus keadaan ini tidak bisa kita biarkan biarkan seperti ini. Ini tentu tentang keselamatan kedaulatan bangsa kita bersama, sehingga kami menegaskan pada 1 Mei dan di Hari Pendidikan Nasional akan tetap turun ke jalan, akan tetap menyuarakan keadilan, bagaimana hak-hak rakyat bisa tetap diperjuangkan. Tentu kami akan melakukan aksi secara damai dan menggunakan protokol kesehatan, karena ini bagian dari kepentingan kami bersama. Kami juga pada kesempatan yang baik ini mengajak kepada segenap rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan memperhebat gerakan, karena hanya dengan persatuan, hanya dengan gerakan rakyat keadaan ini bisa kita rubah. Maka kami menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang hari ini berada di tengah penghisapan dan penindasan kapitalisme untuk satu padu, untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan partai massa yang lahir dari rahim gerakan rakyat sendiri dengan modal kesadaran dan kemauan yang keras. Untuk itu kami juga menyampaikan 4 tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk segera diwujudkan. Pertama, 4 tuntutan rakyat. 1 adalah wujudkan segera perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu wujudkan demokrasi untuk rakyat. Ketiga, hapus hutang luar negeri. 4, sita harta dan aset para koruptor. Kami juga di momentum Mei Berlawan menyampaikan tuntutan mendesak rakyat kepada pemerintah. Pertama, cabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kedua, revisi Undang-Undang Pemilu dan partai politik yang tidak demokratis. Ketiga, jalankan vaksin yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujudkan Undang-Undang Perlindungan Buruh, lawan pasar bebas. Wujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Wujudkan kesehatan dan pendidikan gratis. Hentikan eksploitasi alam. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Berikan tanah, teknologi, modal dan pengetahuan kepada seluruh rakyat tani. Hentikan intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap gerakan rakyat yang menuntut haknya. Kami juga menyampaikan jalan keluar bagi kesejahteraan rakyat. Pertama, segera wujudkan reforma agraria sejati. Kedua, nasionalisasi aset-aset strategis di bawah kontrol rakyat. Ketiga, bangun industrialisasi nasional dari hulu sampai hilir yang kuat dan di bawah kontrol rakyat. Wujudkan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah, dan bervisi kerakyatan. Bangun partai masyarakat sebagai alternatif untuk persatuan dan pembebasan nasional untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Sekian mungkin yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu hikmat kita bersama untuk sama-sama bangkit dan memperjuangkan perubahan nasib kita ke depan. Badan Pekerja Nasional sekali lagi mewakili seluruh badan pekerja daerah di 13 provinsi dan di 56 kabupaten kota mengajak masyarakat Indonesia untuk satu padu memperjuangkan segala hak-haknya. Terakhir, kami atas nama keluarga besar Kesatuan Perjuangan Rakyat
dan di seluruh sektor masyarakat mengucapkan selamat Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional. Semoga dalam momentum Mei Berlawan ini kita bisa kembali ke garis perjuangan dan bisa segera mewujudkan pembebasan nasional untuk segera mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian. Ya, terima kasih kepada pimpinan Kesatuan Perjuangan Rakyat yang sudah menyampaikan pernyataan sikap dari Badan Pekerja Nasional sekaligus menutup pernyataan sikap bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat dalam momentum Mei Berlawan 2021. Tema Mei Berlawan 2021 Kesatuan Perjuangan Rakyat, Rakyat Bangkit Bersatu, Bangun Partai Massa Rakyat, Rebut Demokrasi Sejati. Demikian pernyataan sikap bersama dari Kesatuan Perjuangan Rakyat mewakili seluruh badan pekerja daerah dan anggota Kesatuan Perjuangan Rakyat. Terima kasih kepada teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang, KPR, berjuang bersama rakyat.